Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama saya Maureen Lumempo. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, emas is emas. Nah, kita akan membahas bagaimana pentingnya kita memiliki dan investasi emas. Dan di saat ini sudah hadir di studio Tribun Podcast yang pertama, narasumber kita Bapak Pratikno selaku pimpinan wilayah Pegadaian Manado. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat selalu. Sehat selalu, luar biasa. Nah, narasumber selanjutnya yaitu Mbak Nuripati selaku manajer regional Galeri 24 Manado. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat, luar biasa. Nah, di kesempatan saat ini kita tentunya dalam waktu kurang lebih 30 menit kurang lebih ke depan kita akan membahas bagaimana tadi ya pentingnya emas. Emas is emas. Nah, mungkin kalau misalkan di saat-saat seperti ini banyak orang yang bicara soal emas itu safe haven atau investasi yang aman begitu. Iya. Nah, bagaimana kira-kira kalau dari Bapak Pratikno dan mungkin Mbak Nuri, sebenarnya menurut Anda kenapa emas itu begitu spesial dibandingkan dengan investasi lainnya? Silakan Pak, mau Baik, Pak Pratikno atau? mungkin saya duluan ya Mbak Nuri. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi seluruh saudara-saudara kita. Kenapa emas itu suatu keniscayaan ya. Jadi emas es emas gitu. Karena berdasarkan data dari ratusan tahun yang lalu bahkan gitu ya, sampai sekarang emas ini mempunyai unifikasi tersendiri dibandingkan dengan portofolio yang lain gitu. Bahkan kalau kita sedikit flashback, orang tua kita dulu gitu ya, itu sudah terbiasa dan mengedukasi kita gitu ya untuk menabung dalam bentuk emas. Dan secara pengalaman kita gitu ya, itu bisa untuk merencanakan keuangan, bisa merencanakan kebutuhan di masa yang akan datang. Dan ini selalu kita dengungkan, kita literasikan ke seluruh masyarakat sih Mbak gitu. Oke. Nah, Mbak Nuri, kalau misalkan dari ini kan Mbak Nuri selaku pengelola begitu ya di Galeri 24, kan melihat langsung nih bagaimana minat dari masyarakat untuk mungkin nabung emas atau mungkin membeli emas ya, investasi emas. Nah, kalau dari Mbak Nuri sendiri sebenarnya apa yang istimewa dari emas sehingga jadi minat dari masyarakat? Oke, siap Mbak. Sebelumnya kita dari PT Pegadaian Galeri 24 ya Pak, anak perusahaan langsung dari PT Pegadaian. Nah, di Galeri 24 ini kita berkoordinasi dengan nasabah langsung, berkomunikasi langsung gitu, mendapatkan view-nya dari nasabah seperti apa. Nah, dari nasabah sendiri ini kan berupa safe haven ya Mbak, penyimpanan yang sangat aman, dan ini juga tahan terhadap inflasi gitu. Nah, ini salah satu nilai yang diambil dari masyarakat sendiri untuk menjaga dari nilai investasinya supaya terjaga dari inflasi. Nah, kalau kita mau menyambung dari Pak Pratikno ini gitu kan, yang disampaikan oleh Pak Pratikno, emas ini bernilai bukan hanya di tahun ini atau tahun kemarin gitu, tapi jauh dari sebelum kita mengetahui emas, sebelum kita ada emas ini sudah ada di kitab suci bahkan Mbak, dikatakan bahwa emas ini bernilai dan berkilau dan diminati oleh semua orang gitu. Oke, jadi terbukti ya benar. dari zaman dulu betul, sampai nanti betul. Pasti emas itu Betul. menarik begitu Menarik, ya untuk jadi investasi bagi masyarakat. Nah, Pak Pratikno, ini mungkin jadi pertanyaan juga banyak orang ya. Apa sebenarnya kaitannya Pegadaian dengan Galeri 24? Mungkin ada yang bilang, oh ini perusahaan yang berbeda, ada yang justru bilang, oh ini ya Galeri 24 ya sama saja Pegadaian begitu. Nah, ini kan kalau bicara soal emas pasti ingat Pegadaian begitu. Betul. Ingat emas, ingat Pegadaian gitu kan. Nah, Pak mungkin boleh dijelaskan apa peran dari Pegadaian atau juga ditambahkan juga peran dari Galeri 24 sendiri, bagaimana pentingnya emas ini bagi aset bagi masyarakat begitu. Baik. Jadi mungkin secara gampangnya gitu ya kali Mbak, bahwa PT Galeri 24 itu adalah anak perusahaan dari Pegadaian gitu ya, dan yang dikelola gitu adalah
perdagangan dari produk emasnya kita gitu. Jadi mulai dari memproduksi, sekarang PT Galeri 24 itu juga sudah melakukan produksi gitu ya. Kemudian distribusi dan layanan dalam hal delivery produk ke end user masyarakat gitu. Itu dikelola oleh Galeri 24. Nah, kenapa kok begitu gitu ya? Yeah. Karena memang secara regulasi dari Kementerian BUMN, kami dari PT Pegadaian tidak diperbolehkan untuk mengelola perdagangan emasnya gitu. Mulai dari memproduksi, kemudian distribusi, jual beli gitu, produk emas kami dari Pegadaian itu tidak diperbolehkan dari kementerian. Dan diharapkan Pegadaian itu fokus kepada layanan jasa gadai, kemudian jasa pembiayaan, peningkatan UMKM, dan ada beberapa produk yang lain. Nah, terkait dengan produk Pegadaian ya yang berbasis emas itu, kita ada di pembiayaannya, Mbak. Maksudnya pengadaan barangnya itu oleh anak perusahaan Galeri 24 gitu, pengadaan barangnya, sementara kita itu di pembiayaannya. Pembiayaan maksudnya adalah jikalau misalnya Mbak Mauren ya, Mbak Mauren itu beli emas secara cicil 10 gram gitu, itu pembiayaan cicilannya kami yang kelola, sementara Galeri 24 ntar yang menyediakan barangnya. Begitu, mulai dari memproduksi, kemudian delivery barangnya sampai ke Mbak Mauren. Jikalau kreditnya di Pegadaian sudah lunas, itu yang urus teman-teman dari Galeri 24 gitu. Selain memproduksi sendiri, Galeri 24 itu juga bekerja sama dengan mitra yang lain ya, Mbak Nuri ya, brand lain. Ada dari Lotus RC, ada dari UBS, ada dari Antam, dan beliau sekarang Mbak Nuri ini memproduksi sendiri dengan brand Galeri 24 gitu, yang tidak kalah keren sih produknya dibandingkan dengan mitra-mitra yang lain, kurang lebih begitu ya, Mbak. Mungkin lebih spesifik detail boleh Mbak Nuri. Kalau secara produknya, Mbak, dari PT Pegadaian Galeri 24 sudah launching untuk produk Galeri 24. Yang produk emas batangan Galeri 24 ini secara sertifikasi sudah tersertifikasi SNI. Dan dari PT Pegadaian Galeri 24-nya juga sudah sertifikasi ISO dari beberapa item ISO gitu kan, Pak. Nah, secara apa sih garis besarnya antara PT Pegadaian Galeri 24 seperti yang dijelaskan oleh Pak Pratikno? Ini Galeri 24, kalau misalnya kita punya barang emas batangan gitu, kita memproduksi emas batangan, tapi nasabah punya pilihan untuk melakukan proses pembeliannya. Jika nasabah ingin melakukan proses pembelian melalui cicilan, berarti itu melalui induk perusahaan kita dari PT Pegadaian. Melalui pembiayaan berarti langsung dari Pegadaian. Kalau langsung ingin pembelian cash atau tunai, itu berarti langsung di outletnya kita. Outletnya Galeri 24 ini juga ada di dalam cabangnya Pegadaian, Mbak. Jadi koordinasinya juga lebih mudah antara ingin pembiayaan atau pembelian cash. Betul. Oke, baik. Menarik sekali ya. Memang itu sudah jelas ya. Dijelaskan bagaimana apa itu bedanya. Betul. Nah, Mbak, ini kan kalau bicara soal investasi ya, kadang orang bicara butuh modal besar begitu ya. Nah, ini bagaimana memastikan dari Galeri 24 maupun Pegadaian agar supaya punya program-program khusus begitu supaya semua kalangan itu bisa investasi emas. Mungkin dari Mbak. Kalau dari saya, Mbak, kalau kita kan ada beberapa generasi ya sekarang, Mbak, dari mulai generasi milenial, Gen Z dan seterusnya gitu. Nah, ini sudah mengikuti perkembangan zaman juga di kebiasaannya untuk investasi beda-beda. Apalagi dengan era yang seperti ini, itu sudah masuk di era digitalisasi. Betul. Di era digitalisasi, dari PT Pegadaian sudah mempunyai produk PDS, aplikasi PDS, dan dari Galeri 24 kita sudah punya aplikasi Galeri 24 Mobile. Jadi pembelian emas secara
Online. cash itu bisa dilakukan secara online gitu. Secara tunainya bisa dilakukan secara online langsung di aplikasinya Galeri 24. Kalau ingin secara pembiayaan juga bisa melalui aplikasinya dari Pegadaian ya, Pak. betul. Jadi sudah mengcover untuk perkembangan zaman saat ini ya, Pak. Jadi lebih Inovasi mempermudah, begitu ya, inovasinya begitu, sudah Pak. ada. Iya. Nah, mungkin untuk dari Pak Pratikno sendiri mungkin boleh dijelaskan, ini kan satu program yang untuk dari kalangan masyarakat menarik ya, Iya. mengenai cicilan, Betul, tabungan betul. emas Betul, gitu ya. betul. Nah itu mekanismenya seperti apa begitu? Iya, ya mungkin seperti yang disampaikan sama Mbak Nuri kali ya, Mbak Moren, bahwa kita itu juga semenjak kurang lebih 10-8 tahun terakhir melakukan transformasi banyak hal gitu ya, termasuk transformasi proses bisnis gitu ya. Nah, di tataran end user untuk memudahkan aksesibilitas dari produk-produk kita, salah satunya inisiasi kita adalah membuat satu aplikasi. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah akses. Betul. Ya kan, mempermudah akses. Sehingga di era sekarang ini masyarakat atau nasabah kami tidak harus secara offline datang ke outlet atau gerai-gerai kami, tetapi cukup melalui Pegadaian Digital Service, dan itu sudah bisa diinstal di Play Store. Nah, mungkin saya menambahkan dari yang tadi kita obrolin gitu ya, Mbak Moren, bahwa kalau Galeri 24 itu mengelola perdagangannya, kenapa kok di Pegadaian gitu ya, di gerai-gerai Pegadaian utamanya, bukan di gerainya Galeri 24, nggak bisa melakukan pembelian secara tunai. Karena kalau pembelian secara tunai itu artinya bahwa itu adalah perdagangan, dan kita dari regulasi dari kementerian tidak boleh Pegadaian itu mengelola perdagangannya, itu tidak boleh. Kita tidak boleh berdagang emas gitu. Makanya kita buatlah pada waktu itu, kita dirikan anak perusahaan yang ngurusin masalah perdagangan emasnya. Nah, makanya di beliau di Galeri 24 itu bisa melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli. Tapi kalau di kami kan tidak bisa, karena kami bukan pedagang emas lah gitu, atau punya toko yang ngurusin masalah perdagangan emas, itu keywordnya. Nah, terkait digitalisasi untuk mempermudah akses produk kita, inklusi kita, di Galeri 24 sekarang sudah ada Galeri 24 mobile. Nah, kalau di Pegadaian ada dua, yang konven itu Pegadaian Digital Service namanya, bisa di download di Play Store. And then kalau untuk syariah itu namanya PSDS, Pegadaian Syariah Digital Service. Juga sudah ada tersedia di Play Store, juga bisa di-download. Dan banyak sekali kemudahan. Kalau kita mau menabung emas itu ada dua sebenarnya, Mbak Moren. Yang pertama adalah secara fisik, kita kolek secara fisik, ya bisa pembelian secara tunai, bisa dengan cicilan melalui pembiayaan di gerai-gerai PT Pegadaian gitu ya. Dan itu kalau lunas kita menerima barangnya. Jadi kalau Mbak Moren misalnya cicil emas batangan di Pegadaian cabang Manado Utara misalnya, kalau belum lunas Mbak Moren jangan minta barangnya ya, setelah lunas dulu. Masalahnya saya juga mau, banyak berkilo-kilo belum lunas kita sudah minta barangnya. Jadi nunggu lunas dulu cicilannya, and then kita menerima barang fisik barangnya ya. Itu secara fisik. Yang kedua secara digital nih, secara digital. Nah, melalui aplikasi Pegadaian Digital Service itu kita bisa membeli tabungan emas, kita bisa menabung ya secara digital dan melalui aplikasi itu. Jadi menunya juga semua sudah ada. Begitu. Nah, apa sih bedanya, challenge-nya gitu ya, kita menabung dengan cicilan emas atau menabung tabungan emas secara digital gitu ya. Yang membedakan cuman kedisiplinan kita sih sebenarnya gitu. Jadi kalau cicilan emas itu memang kita dipaksa setiap tanggal tertentu harus nyicil gitu, sama seperti kalau kita nyicil sepeda motor bla bla bla. Okay? Jadi tanggal tertentu Mbak Moren itu harus membayar angsurannya kan. Ada kewajiban. Ada kewajiban. Jadi kita dipaksa itu karena terkait dengan masalah kebiasaan dan memaksa diri kita itu kan masih challenge sekali tuh. Ya nggak sih? Yang kedua, kalau tabungan itu memang bagi teman-teman yang
saudara-saudara kita yang sudah mempunyai habit, culture, bisa memaksa dirinya gitu secara konsisten, continue. Misalnya setiap minggu harus 100.000 misalnya, atau setiap bulan harus 200.000 misalnya. Kalau sudah mempunyai habit itu, cocoknya di tabungan emas nih. Betul. Tapi kalau untuk kita belum mempunyai habit itu, yang paling cocok memang cicilan emas. Yang berikutnya, kalau misalnya uangnya sudah cukup, boleh melakukan pembelian emas secara tunai, ya kan? Itu kan tergantung assessment diri kita masing-masing dong. Ini yang paling cocok sama saya ini apa nih, ya kan? Sama kita apa gitu. Nah, kalau terkait dengan tabungan emas secara digital, sekarang kami di Pegadaian itu sudah bisa sudah tersedia layanan auto debit. Jadi kalau misalnya Mbak Moren punya jadi nggak ada masalah lupa lagi ya. Nggak isu lagi gitu. Misalnya Mbak Moren setiap bulan gajian gitu ya. Jadi lewat aplikasi Pegadaian Digital Service itu sudah ada menunya bahwa bisa entry di 3 bank sekarang yang baru onboarding, BRI, BCA, dan Mandiri. Jadi kalau Mbak Moren mempunyai 3 rekening bank itu, salah satunya itu bisa implementasi auto debit setiap tanggal berapa, mau nabung berapa begitu. Itu bisa di set up, disesuaikan di situ. Penting gitu. Di 3 bank itu ya Pak. Betul. Nah itu bisa mengatasi misalnya kita lupa, atau kita kelupaan ya, kurang bukan nggak ada uangnya. kurang konsisten gitu ya, kurang konsisten dalam menabung. Dan itu nggak harus dalam jumlah yang juta-jutaan, 50.000 aja bisa. Bisa di-set pas terima gaji langsung. Betul. Gitu. Auto debit. Gitu. Nah kalau yang cicilan emas sekarang yang baru onboarding di Pegadaian Digital Service itu baru Bank Mandiri sih. Dan dalam waktu ke depan kita akan bekerja sama supaya itu bisa auto debit sehingga memudahkan layanan, karena kemudahan layanan sebenarnya kunci untuk bisnis ke depan gitu ya. Jadi mudah diakses layanan-layanan kita. Mungkin itu secara gambaran. Nah, Mbak, ini kalau misalkan dari tips ya, namanya juga investasi pasti maunya cuan begitu. Nah, kalau dari Mbak sendiri, tips untuk apalagi untuk pemula atau mungkin anak muda yang mau minat untuk investasi emas, itu ada tips-tips khusus mungkin dari Mbak, silakan. Oke. Kalau tips khususnya ya Mbak, yang pertama mungkin kita harus memastikan tujuan untuk investasi ini untuk apa. Kita mau kita mau melakukan pembelian emas, kita pengen investasi emas, tapi tujuannya apa dulu? Supaya karena kan emas ini sifatnya jangka panjang ya Mbak, untuk penyimpanan jangka panjang. Kalau kita belinya hari ini terus kita mau jual paling cepat 3 hari akan datang, rugi lah. Tidak ada ininya kan, tidak ada angkanya di situ ya, tidak ada yang dilindungi juga di sana kan ya Pak. Mending simpannya dalam bentuk uang gitu. Terus yang kedua, mungkin kita harus memastikan tempat yang kita akan tuju untuk pembelian ataupun pembiayaan itu dari instansi mana yang terpercaya, lembaganya terpercaya gitu. Sudah yang abal-abal ya. Iya, jadi dijamin ada outlet fisiknya gitu kan ya Mbak. Nanti kebanyakan kan transaksi online gitu, tapi tidak ada outlet fisiknya juga. Kita kewalahan mau komplain di mana jika terjadi transaksi yang tidak diinginkan gitu ya Mbak. Nah, itu salah satunya. Terus kita juga harus konsisten dalam melakukan diri kita, mengassessment diri kita sendiri, seperti yang dikatakan Bapak. Harus disiplin. Kita mau nabung emas, kita mau punya investasi emas, tapi goalsnya apa dulu, mencari tempat yang baik dulu, dan dari diri kita juga harus konsisten untuk melakukan investasi tersebut. Nah, itu sih untuk tips yang sederhananya mungkin ya Mbak, seperti itu. Baik. Nah, kalau mungkin ada tambahan dari Patri? Kalau di tabungan emas kita sekarang tuh itu bisa dikonversikan ke barang-barang Galeri 24 sih. Ada yang namanya produk KTE PDF, Pak. Jadi kalau misalnya sudah pakai tabungan emas, sudah 10 ada 10 gram misalnya, 10 gram gitu ya. Misalnya 10 gram saldonya nih. Terus kita mau ambil emas batangan di Galeri 24,
itu sudah Perhiasan bisa juga menggunakan bisa ya. perhiasan juga Perhiasan bisa juga bisa. Bisa. menggunakan fitur KTP-PDS namanya Iya. Mbak. Jadi Jadi saldo tabungan emas itu ya. ya saldo tabungan emasnya akan di hold, nanti misalnya Mbak Morennya ini datang ke outlet bisa dapat perhiasannya Perhiasan. atau emasnya langsung. Bisa. Nah, Bisa. saldonya di Hmm, hold dulu gitu. Oke. Jadi lebih mudah. lebih mudah Iya, begitu. benar. Oke, nah Mbak, ini kalau misalkan dari kenapa kita bicara soal emas, kenapa emas itu disebut sebagai salah satu fungsi lindung Lindung nilai nilai, dalam oke. kekayaan investasi. Kalau dibilang sebagai fungsi lindung nilai karena memang secara inflasi ya Pak tidak tergerus gitu Bang, kita tidak tersentuh oleh inflasi, dan secara nilai dari emas ini sendiri kalau dilihat dari perjalanan Data. harga emas, datanya dari 5 tahun terakhir aja Mbak, misalnya dari tahun 2019 itu harga emas masih di angka 700-an, 700-an. sementara di tahun 2024 ini sudah di angka 1,4, kemarin juga sudah menembus di angka 1,5 gitu. Nah ini pertumbuhannya sangat drastis. Drastis. Ya, kalau kita bilang ya Mbak. Dan selama 5 tahun ini berarti investasi emas ini sangat menguntungkan. Betul. Dan pasti akan sama halnya untuk 5 tahun ke depan. Kita tidak bisa memprediksi ya Mbak, misalnya harga hari ini, misalnya Mbak Moren mau nanya nih ke saya, Mbak Nuri kan di PT Pegadaian Galeri 24 ada penjualan emas, berarti tahu dong harga emas besoknya berapa gitu ya. Kedepannya berapa Iya gitu. Nah kita Tidak tahu pasti tidak ya. tahu pasti harga emas itu akan seperti apa besok gitu, hanya mengikuti bagaimana perkembangannya saja. Itu mungkin kalau dari kitanya Mbak. Oke, baik. Nah, bicara soal masa depan ya, investasi, kita tadi sudah membahas bagaimana ada produk-produk dari Galeri 24 yang berinovasi terus ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, kira-kira kalau misalkan dari Mbak Nur sendiri melihat tren yang saat ini untuk khususnya di Manado atau di wilayah kalau boleh tahu di daerah-daerah mana aja nih Lingkupnya dari mulai Palu sampai dengan Jayapura sih, Mbak. Oke, Palu sampai Palu, Jayapura. Gorontalo, Manado Manado. ya. Itu kalau Papua, dari ya. Iya, Papua. masyarakat sendiri apa begitu pembelian atau pengguna emas yang Anda lihat di Galeri 24 yang tren saat ini begitu? Yang tren saat ini dari kebiasaan per bulan kemarin aja mungkin ya Pak, yang waktu dekat kita lihat gitu. Nah kebanyakan dari masyarakat ini sudah mulai nyaman untuk investasinya dalam bentuk emas batangan. Oh, emas batangan ya. Karena kalau emas batangan ini kan pengelolaannya tidak sulit ya Mbak. Jadi ada penyimpanan biasa, terus tidak perlu ada yang khusus juga. Beda dengan perhiasan. Kalau perhiasan ini mungkin kalau dari ibu-ibu pakai perhiasan mau diganti per 3 bulan. Ada ini mungkin modelnya ganti, oke. mungkin ya. Tapi investasinya masih bisa terjaga dari hal itu. Tapi kalau emas batangan ini sifatnya dia tidak akan ada pudar, dia tidak akan rusak. Itu kalau emas perhiasan itu akan ada rusak dari pemakaian. Karena emas batangan tidak ada rusak dari pemakaian. Nah, selain itu Mbak, kita dari PT Pegadaian Galeri 24 mengembangkan kembali ada fitur dari konsinyasi emas. Jadi konsinyasi emas ini dulu ketika Galeri 24 masih berada di bawah Pegadaian, berada di dalam satu unit kerja ya Mbak ya. Di unit kerja Pegadaian ini juga ada fitur konsinyasi emas. Sekarang kembali kita hadirkan untuk produk konsinyasi emas ini sebagai salah satu solusi untuk nasabah yang sudah melakukan transaksi di Galeri 24 ataupun di PT Pegadaian sendiri. Jadi nasabah bisa menyimpan emasnya di Galeri 24 tanpa mengeluarkan kos sama sekali ya Mbak. Beda kalau misalnya kita penyimpanan di SDB ada pengeluaran biaya di sana untuk pemakaian SDB-nya. Kalau di Galeri 24 berarti tidak menggunakan biaya sama sekali. Nanti dititip, dikelola oleh Galeri 24. Tapi di sana barangnya adalah titip jual. Jadi masuk dalam kategori stoknya Galeri 24. Barang yang saya Mbak Moren punya emas 5 gram atau 10 gram akan dikonsinyasikan ke Galeri 24.
ketika dikonsinyasikan ke Galeri 24 kita ada akadnya, kita ada proses penginputan datanya gitu kan. Nah, ada penginputan untuk pembayaran fee-nya juga karena ada bagi hasil di sana nantinya. Nah, ketika penginputan ini barangnya akan disimpan di Galeri 24, masuk sebagai stoknya Galeri 24 dan kemudian akan dilakukan penjualan kepada nasabah. Nah, tanda tanyanya adalah ini ketika dilakukan penjualan ke nasabah berarti saya nggak punya emasnya dong. Nah, itu mungkin yang jadi bingung ya. Emas yang Mbak Moren titipkan di awal yang setelah terjual itu akan diganti kembali oleh Galeri 24 dengan emas yang baru. Dari proses penjualan ini ada yang namanya bagi hasil atau komisi berupa fee dari Galeri 24 dengan nilai 1% dari margin dari transaksi tersebut. Dari transaksi itu, nah, ini kalau investasi yang dibilang kita beli emas, setelah ada emas gitu kan, mau diapain? Mau disimpan aja selama berapa lama? Itu tidak akan ada namanya nilai tambah. Hanya kita menjaga nilai ini dari inflasi, menjaga nilainya aja. Nah, ini nitip emas dapat fee dan emasnya tetap terjaga. Emasnya ya. Iya, itu keuntungannya. Nah, ini salah satu jawabannya juga, Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak Moren punya emasnya belum ada kebutuhan apapun, mungkin bisa dikonsinyasikan di Galeri 24. Tapi ketika Mbak Moren butuh untuk dana yang besar, itu bisa digadai di Pegadaian. Jadi ada dua pilihan, dua pilihan dari PT Pegadaian Galeri 24 dan induk perusahaan dari PT Pegadaian sendiri kayak gitu kan. Kita sinerginya memang seperti itu kira-kira yang Mbak memberikan solusi kepada nasabah dengan tagline-nya Galeri 24 beli emas tanpa was-was dan tagline-nya Pegadaian gitu ya. Gimana Pak tagline-nya Pak? Mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi itu yang kira-kira kita bisa berikan untuk nasabah, untuk maintenance nasabah kita juga, Mbak. Oke, jadi solusinya bukan cuma untuk nyimpan aja ya, tapi bisa dapat keuntungan, dapat benefit di situ. Keren itu. Keren. Nah, ini kan satu program-program yang ternyata menarik dan juga pasti menguntungkan ya bagi masyarakat. Nah, dari peran Pegadaian ataupun dari Galeri 24 sendiri bagaimana cara atau memanfaatkan mungkin teknologi saat ini juga untuk bisa menginformasikan begitu secara lebih luas dari berbagai generasi ya, untuk bagaimana investasi emas ini bisa cuan, bisa tidak kalah dengan investasi mungkin yang produk-produk investasi lainnya. Silakan mungkin Pak. Iya, kalau kami dari Pegadaian banyak hal channel saluran distribusi informasi yang kita boleh kerjasama barengkan ya. Seperti kita saat ini ya. Pak? Iya. Jadi namanya literasi ya kan, literasi dan secara regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan kita juga diamanahkan untuk memberikan literasi kepada seluruh masyarakat gitu ya. Nah, ada beberapa channel yang kita pakai dan sinergitas utamanya dengan perguruan tinggi, sekolah-sekolah, teman-teman komunitas pengusaha, and then dari saluran digital seperti media sosial gitu ya, juga kita mengadakan literasi. Kemudian seperti acara kita di sini itu juga merupakan saluran informasi untuk meliterasi kepada masyarakat gitu ya. Terus terang kami dari Pegadaian pingin masalah edukasi keuangan itu setiap harinya bertambah gitu ya, bertambah dari sisi jumlah yang terliterasi maupun dari kualitas knowledge-nya terkait dengan produk-produk kami gitu, sehingga masyarakat, saudara-saudara kita tidak tergiur kepada transaksi atau tawaran-tawaran produk yang nggak masuk akal karena emosi pengen dapat cuan banyak gitu ya, yang tidak masuk akal, marginnya juga tidak masuk akal, benefitnya juga bisa berkali-kali lipat gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Ini loh kita tawarkan satu produk berbasis emas yang secara data statistik gitu jelas dan masuk akal gitu. Misalnya Enkes tahun 2024 ini dibanding tahun kemarin ya Mbak Nuri, kenaikannya kan sampai 35% kurang lebih gitu ya, dibanding dengan tahun kemarin. Nah, kalau secara data
rata-rata kenaikan harga emas dari tahun ke tahun rata gitu ya, itu 15 sampai 17%. Gitu. 15 sampai 17% secara rata-rata gitu. Ya ada kadang tahun tertentu turun karena memang sekarang faktor yang mempengaruhi harga emas itu sangat kompleks gitu ya. Sangat kompleks. Tidak seperti dulu lagi gitu, karena sekarang itu satu komponen tertentu itu dipengaruhi oleh banyak komponen dan semakin kompleks, semakin ambiguity, membingungkan gitu ya, semakin tidak pasti. Itu yang selalu kita edukasikan ke seluruh masyarakat sih Mbak Maureen gitu. Iya, itu penting ya Pak. Bagaimana penting bukan sekali. hanya literasi mengenai investasi emas, tapi Betul. keuangan, Betul, begitu finance betul, ya. betul. Gitu. Nah, terakhir Pak nih. Yeah. Mungkin bisa ditambahkan juga Mbak Nur, kalau misalkan dari Pegadaian dan Galeri 24 sendiri, bagaimana kira-kira kedepannya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat begitu? Silakan Mbak Nurin. Okay. Kalau dari Galeri 24 sendiri Mbak, untuk peningkatan layanan dalam kita pasti akan melakukan inovasi-inovasi terus-menerus ya Mbak, mengikuti perubahan yang terjadi pada saat ini gitu. Nah, dari inovasi-inovasi ini salah satunya yang akan kita keluarkan adalah inovasi dari konsinyasi ini. Jadi semua transaksi nanti kita berusaha untuk dilakukan dalam bentuk mobile, bisa diakses melalui telepon genggam. Jadi nasabah tidak perlu berlama-lama antri di outletnya kita gitu. Jadi kemudahan akses juga akan kita berikan untuk teman-teman yang ingin melakukan transaksi di outletnya Galeri 24 dengan segala kesibukannya yang dilakukan gitu. Jadi lebih mudah datang ke Galeri 24, hanya tinggal ngambil barangnya saja. Sudah dilakukan pemesanan dari aplikasi semuanya gitu. Kira-kira Mbak. Oke, baik. Terakhir mungkin tambahan pesan-pesan penutup, closing statement dari Bapak Pratikno mungkin. Baik. Silakan. Jadi ini saya baca data aja ya, untuk menambah pengetahuannya teman-teman gitu kan ya. Silakan, kalau Pak. Tahun 2024 cicilan emas batangan se-Kanwil Manado gitu. Kalau Kanwil Manado meliputi Palu, Gorontalo, Manado sampai Ternate, Papua gitu. Ada 50.100 rekening. Jadi kita punya 50.000 akun cicil emas dengan omset yang berhasil kita layani 685 miliar. Kemudian kalau terkait dengan tabungan emas, kita mempunyai akun rekening 215.867 rekening, jadi hampir 216.000 rekening tabungan emas dengan saldo 462.090 gram. Jadi berapa kalau dalam kilo itu berapa berarti? 462 kilo ya. 462 kilo saldo tabungan emas yang ada di teritori Kanwil kami. Bukan main-main sih kalau 462 kilo. Jadi itu artinya apa? Kita bisa mengartikan bahwa kepercayaan masyarakat dan terkait dengan pemahaman masyarakat di Kanwil teritori Kanwil Manado semakin membaik dan trustnya cukup baik, dan ini terus kita dorong untuk melakukan literasi dan edukasi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin harapan kami dari Pegadaian gitu ya, pasti dengan Galeri 24 tipsnya secara gampang, sederhana gitu, dan itu sudah terfasilitasi melalui aplikasi secara digital. Menabung emas tidak perlu memerlukan dana berjuta-juta, tidak perlu gitu. modal besar Ya, gitu ya. 20.000 aja bisa gitu ya. Benar. Yang tipsnya mungkin caranya adalah sisihkan untuk menabung dulu, baru sisanya dikonsumsi gitu. Betul. Jadi berapapun penghasilan kita, baik itu penghasilan kalau saudara-saudara kita ada yang pedagang, pengusaha, begitu dapat uang harian misalnya, punya usaha dagangan
apa ya, warung atau apapun, jual ikan atau apa gitu, sisihkan dulu untuk ditabungkan Ya, di betul. tabungan emas misalnya, sisihkan dulu, nah sisanya baru dikonsumsi gitu. Kita kan kebalik, Sisanya yang sisanya yang buat ditabung. investasi. Nah, Sampai habis pertanyaannya sudah nggak ada pertanyaannya kan nggak ada sisanya gitu kan, karena Iya, konsumsi iya. kita tuh rakus dan pingin menghabiskan uang yang ada di dompet kita. Ya Betul. nggak sih? Disisihkan dulu semampunya kita dulu pada kepikiran itu. Misalnya 100.000 ya sudah, 100.000 aja sudah bisa ya. nggak apa-apa gitu ya. Terus yang kedua, selain sisihkan dulu baru sisanya dikonsumsi, waktu terbaik untuk membeli emas, mencicil emas itu sebenarnya 30 tahun yang lalu, Mbak Moren, waktu terbaiknya. Gitu. 30 tahun yang Sudah lalu. lihat, ya berarti harus sekarang ya. Jadi kalau beli emas atau dengan cara cash atau cicilan atau apapun gitu ya, memiliki emas itu idealnya, baiknya itu 30 tahun yang lalu. Tapi kan kita nggak bisa kembali ke Tidak bisa 30 kembali. tahun yang lalu ya Betul. kan. Sebelum Iya. ada penyesalan di masa depan ya Pak. Lebih jauh lagi, cari Itu 30 baiknya. tahun yang lalu lagi. Oke. Kalau tepatnya ya sekarang gitu. Betul. Jadi tadi sebaiknya itu 30 tahun lalu. Terus kemudian momen yang paling tepat kapan, Pak? Ya sekarang. Tidak perlu menunggu harga emas naik atau turun gitu. Tapi sekarang, karena harga emas secara jangka pendek gitu pasti akan fluktuatif. Iya. Tetapi Naik kalau turun ya. kita secara data, year to year, secara data selalu naik rata-rata 15-17% gitu. Dan sorry, deposito aja nggak nyampe segitu Iya. gitu. Deposito aja nggak nyampe segitu gitu ya. Terus mungkin nomor 3, memiliki emas itu bisa menekan ambisi untuk konsumsi. Misalnya nih, Mbak Moren, ini bisa kita bisa kita lihat ke diri kita masing-masing sebenarnya gitu. Iya. Bisa kita terapkan. Mbak Moren misalnya atau Mbak Nuri punya emas 100 gram. Oke? Ya sudah 50 gram aja deh gitu ya. 50 gram itu kan identik dengan uang rupiah 60 jutaan ya sekarang ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Bener ya? 70 jutaan ya? 70 jutaan. 68-an lebih. Pak. Iya, Ya, 70 hampir jutaan ya. 70. 70 jutaan ya. Punya emas 50 gram ekuivalen dengan 70 juta. Ya kan sekarang nilainya kalau rupiah. Tapi secara psikologi mempunyai uang 70 juta itu rasa-rasanya kalau kita ke plaza gitu ya, semua barang mau kita beli rasa-rasanya. 73 coy. Gitu ya. Ya nggak sih? Oh, iya, 70 betul. juta nih. Di tabungan ada 70 juta. Rasa-rasanya waktu jalan sore-sore pulang ke kantor itu, Moren pasti pengen beli. Oh, ini ada diskon, beli gitu. Kayaknya butuh gitu. Ya nggak sih? Kayaknya Ya butuh. kayaknya butuh kayaknya gitu. Kayaknya. Karena kita merasa uang kita banyak. Tapi kalau Mbak Moren punya 50 gram saja yang disimpan, boleh di rumah atau disimpan, pokoknya punya gitu ya, itu kan serasa nggak punya uang. Iya nggak sih? Iya, betul. Coba, itu serasa nggak punya uang. Jadi itu bisa menekan kita untuk berkonsumsi ria sih gitu. Apalagi kalau misalnya hari tanggal 12 bulan 12, tanggal 11 bulan 11 itu kan banyak di marketplace memberikan diskon segala Iya, macam. Kita betul. tergiur punya uang Di 70 juta, foya-foya bro. jadinya ya. Ya nggak sih? Iya, betul. Berbeda kalau sekali lagi punya emas 50 gram. Itu rasanya sangat berbeda. Rasanya kita tidak punya uang. Padahal sebenarnya secara aset sama. Tapi kalau kita punya uang cash, baik dalam tabungan maupun di dompet gitu ya, 70, serasa kita Keinginan untuk dibelanjakan itu lebih serasa besar punya gitu uang ya. banyak sekali. Iya, betul. Itu betul, mungkin Pak. secara mindset filosofi iya. yang boleh kita edukasikan ke seluruh masyarakat gitu ya, terutama adik-adik kita yang masih muda, bagaimana merencanakan ntar kebutuhan kedepannya kalau yang sekarang udah kerja gitu. Dan saya ingin secara spesifik mengedukasi ke saudara-saudara yang punya anak lagi sekolah gitu, lagi sekolah SMP, Iya. SD, SMA, ntar di perguruan tingginya dalam merencanakan biaya pendidikan. Iya, pendidikan ke Wow, depannya. itu luar biasa. harus kita edukasi Manfaatnya. supaya anak-anak kita juga mempunyai pendidikan yang bagus, Bisa mengcreate masa dirasakan ke depan depan. gitu. Mulai Ya itu dicicil-cicil dengan punya emas. aset dari sekarang. Itu Nah, dengan itu emas. menarik sekali Karena juga. 10 tahun yang akan datang
biaya pendidikan bukan 10 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang biaya pendidikan pun pasti akan naik. Iya, Dan betul. kalau dikalkulasikan dengan harga emas sekarang itu, kenaikan rupiah itu udah nggak masalah. Itu sih mungkin beberapa yang mungkin kita juga akan edukasikan. Menarik, itu kita bisa bahas di podcast Boleh, selanjutnya ya, boleh, Mbak. Mbak. Nah, itu mungkin waktu kita mungkin memang cukup singkat, tapi ya semoga bisa bisa merangkum inti-intinya ya. Ya. Kita bisa memperkenalkan dulu Terima kasih. terkait literasi emas, kepemilikan dan investasinya Betul. begitu. Dan semoga Tribuners dari pembahasan diskusi kita di saat Tribuners ini, namanya. Tribuners Tribuners. panggilannya, Pak. Baik. Bisa menginspirasi juga supaya kita bisa memiliki dan berinvestasi emas yang cerdas pastinya ya. Betul. Dan yang menguntungkan, yang cuan begitu. Betul. Oke, terima kasih Pak Pratikno dan Terima Mbak kasih, Nur Mbak sudah Muren. datang Terima ke kasih, Tribun Mbak Nuri. Podcast. Terima Semoga di kasih. kesempatan lain kita bisa bincang-bincang Amin, lagi. amin. Salam Baik. sehat, bahagia, semangat selalu. Jangan lupa investasi. Jangan Yes. lupa. Oke, baik, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Sampai Terima jumpa di kasih. Tribun Podcast lainnya. Terima kasih. Oke.